diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02. Teman-teman, selamat datang di Jejo Fun TV, teman-teman. Nah, seperti yang kita dengar barusan bahwa itu adalah salah satu atau klip daripada tanggapan daripada kubu Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, teman-teman, kita akan melihat nanti bagaimana tanggapan selanjutnya dari sekubu 01 ini ya, menanggapi pertanyaan ataupun keputusan daripada MK yang diputuskan pada hari ini. Tentunya pasti ada kekecewaan ya kan, pasti kekecewaan ya. Mungkin harapannya pingin diulang lagi pemilu tetapi tidak dikabulkan oleh MK tentunya atau Mahkamah Konstitusi. Nah, tentunya dalam hal ini MK adalah peradilan tertinggi ataupun final ya daripada keputusan untuk menetapkan siapakah pemenang atau siapakah yang akan menjadi pemenang di Pilpres 2024 ini. Nah, teman-teman, ayo kita simak apa yang disampaikan oleh teman-teman atau bapak-bapak yang di kubu 01 ini. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Terima kasih kawan-kawan media. Alhamdulillah proses persidangan kita sudah selesai dan kita semua menghormati putusan MK ini. Kami dari kuasa hukum 01 bersyukur alhamdulillah ternyata di MK ini masih ada 3 hakim yang betul-betul menunjukkan kenegarawanannya. Jadi tadi kalau kita simak putusan dissenting opinion dari 3 hakim tersebut betul-betul luar biasa, kajiannya dalam sekali, dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dalilkan selama ini sama pemikirannya dengan para hakim tersebut. Dan yang kedua adalah kalau selama ini selalu jadi perdebatan tentang Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, seperti yang dilakukan eksepsi oleh pihak terkait, ternyata hari ini 88 hakimnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang. Jadi Mahkamah Konstitusi itu Nah, ini pernyataan dari Bung Refli Harun ya. Jadi kawan-kawan semua, tadi kita hampir down, tapi ternyata ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Jadi walaupun secara formal permohonan kami belum dikabulkan, belum kan? Tetapi ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Dan 3 hakim konstitusi ini 3 profesor. Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsi. Saldi Isra dari Universitas Andalas Padang, Eni Nurbaningsi dari UGM, dan Profesor Arif Hidayat dari Undip. Itu menunjukkan, dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan, 2 hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan 3 dissenter ini, itu satu. Yang kedua, yang menarik adalah kalau cara pendekatan sengketa pilpres seperti 5 hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu 1 hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka, mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah, untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim. Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? 2 hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti. Dia bilang baik bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun maupun yang automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara.
Itu jelas juga disampaikan Zaldi Isra. Nah, kalau kita lihat komplain masyarakat civil society termasuk yang amicus curiae, itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara. Dan itu adalah bahaya laten pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak demokratis dimanapun. Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya tim 01 tidak kalah dengan 03. Justru kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 02, Mahkamah hitung-hitungan, 02 ya, Mahkamah hitung-hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata mereka ditolak, termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Jadi teman-teman, di sini Bung Refli mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak kalah, ya. Hanya saja bahwa andai kata kelima hakim ini sepakat, mungkin sepakat ya dalam arti saya, karena ada tiga hakim dissenting opinion, gitu ya. Nah, dissenting opinion itu tentu dalam hal ini tetap saja kubu 01 tidak puas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi tentunya yuk kita diskusi di kolom komentar ya. Thank you.